Sebagai seorang aparatur sipil negara, tugas dan kewajiban adalah amanah mulia yang melekat erat di pundak. Setiap pagi ketika fajar baru menyingsing, ada tanggung jawab yang harus ditunaikan, tak peduli seberapa jauh jarak yang harus didekap atau seberapa lelah raga harus bertaruh. Bagi saya, perjalanan harian sejauh 45 km ini bukanlah sekadar rutinitas profesi untuk mengejar presisi administrasi. Di atas aspal yang masih mulus ini, setiap tarikan gas motor adalah detak komitmen untuk mengemudi. Namun, garis batas kenyataan sesungguhnya baru dimulai ketika memasuki jalan tanah dan berbatu. 1 jam 45 menit perjalanan harian seketika berubah menjadi ujian batin saat roda motor ini harus berjibaku di atas hamparan batu tajam dan jebakan lumpur pekat menuju kampung Cipeti. Fisik seringkali terkuras, kendaraan kerap kali selip dan terjebak di tengah jalan. Tapi disinilah esensi dedikasi itu diuji. Lelah di sepanjang jalur ekstrim ini lurus seketika oleh satu kesadaran, bahwa di ujung jalan berlumpur sana, hak belajar anak-anak SMP Negeri 4 Sobang sedang menanti untuk diperjuangkan. Bagi saya, memeluk keterbatasan akses geografis ini adalah manifestasi nyata untuk menjaga lentera peradaban agar tidak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ib Jauhari, Kepala SMP Negeri 4 Sobang yang beralamat di Kampung Cipeti, Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang kepemimpinan sekolah dengan judul Lentera Peradaban di Ujung Kecamatan Sobang sebagai manifestasi kepemimpinan dedikatif dalam keterbatasan pendidik dan akses geografis. Sejarah berdirinya SMP Negeri 4 Sobang tidak dapat dipisahkan dari upaya perjuangan beberapa tokoh kampung di Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Diinisiasi pada tahun 2006 melalui kebijakan strategis pemerintah, yaitu berupa program sekolah satu atap yang diintegrasikan dengan SD Negeri Kertaraharja. Aksesibilitas interkoneksi dari wilayah Desa Kertaraharja menuju fasilitas sekunder didominasi oleh topografi yang ekstrim, dengan hamparan jalan yang belum pernah mengalami pengerasan, sehingga ketika musim penghujan tiba, rute ini berubah menjadi area yang hampir mustahil ditembus oleh kendaraan roda 2 biasa. Kondisi geografis inilah yang mendasari komitmen kolektif warga untuk menghadirkan layanan pendidikan di tanah kelahiran mereka sendiri. Dari dimensi sosiologis dan ekonomi, mayoritas orang tua peserta didik di SMP Negeri 4 Sobang berada pada garis kerentanan yang homogen. Hampir 100% dari mereka menggantungkan hidup sebagai buruh tani atau buruh harian di perkebunan sawit dengan penghasilan yang tidak menentu dan sangat bergantung pada musim. Sebagai implikasi logis dari kondisi demografis dan keterbatasan daya jangkau wilayah, kuantitas peserta didik di lembaga yang saya pimpin bergerak secara stagnan namun konsisten. Sejak tahun 2024 hingga periode berjalan tahun 2026 ini, sekolah hanya mampu menampung satu rombongan belajar per jenjang kelas, yaitu masing-masing satu kelas untuk kelas 7, 8, dan 9. Akumulasi total siswa pada angka minimal 70 hingga maksimal 86 peserta didik secara keseluruhan. Di balik gunggungan isolasi wilayah dan keterbatasan finansial sosiologis masyarakat, tantangan paling krusial, masif, dan mengancam keberlangsungan transfer pengetahuan di SMP Negeri 4 Subang adalah krisis akut ketersediaan sumber daya pendidik. Secara administratif dan faktual, jumlah pengajar di satuan pendidikan ini hanya berjumlah 4 orang. Komposisi kepersonaliaan tersebut terdiri atas 2 orang PNS, 1 orang P3K penuh waktu, serta 1 orang P3K paruh waktu. Sementara itu untuk tata usaha, sekolah hanya disokong oleh 3 orang tenaga kependidikan. Menghadapi akumulasi hambatan yang kompleks tersebut, saya menolak untuk menyerah pada keadaan atau sekedar melempar kesalahan pada lingkaran birokrasi atas ketidaktersediaan kuota guru. Langkah awal yang saya lakukan adalah merestrukturisasi manajemen internal sekolah melalui pendekatan tim teaching adaptif. Implementasi strategi ini sebetulnya mengakar pada konsep global pembelajaran kolaboratif yang dikontekstualisasikan secara lokal. Melalui komunitas belajar sobat,
Diharapkan pendekatan ini dapat menjadikan para pendidik melebur batas-batas kaku disiplin ilmu mereka untuk merencanakan, mendesain, dan merefleksikan pembelajaran secara kolektif, guna mengatasi ketidaksesuaian kompetensi akibat keterbatasan personel. Untuk aksi yang kedua, saya menggunakan pendekatan aliansi lintas disiplin ilmu. Pendekatan ini sebetulnya sebagai rekayasa untuk mewujudkan tata kelola kurikulum yang adaptif melalui strategi pengintegrasian capaian pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang berbeda ke dalam satu payung tema atau satu penugasan berbasis proyek dengan basis konteks lingkungan lokal. Sebagai salah satu contoh praktek di lapangan, area ladang pertanian milik warga di sekitar lingkungan sekolah diadopsi menjadi media pembelajaran kontekstual. Sedangkan untuk aksi yang ketiga, yaitu pembelajaran darurat berbasis campuran atau hybrid emergency learning adaptive, diimplementasikan melalui langkah-langkah taktis diantaranya aktivasi kelas digital portable menggunakan WhatsApp group, sistem pendampingan sebaya dan komunal melalui pembentukan kelompok belajar berbasis kedekatan geografis rumah, dan manajemen paket edukasi mandiri, di mana instruksi digital yang dikirimkan selalu diselaraskan dengan modul cetak yang telah dibagikan. Serangkaian aksi dedikatif yang konsisten dijalankan sejak tahun 2024 ternyata membuahkan dampak yang signifikan, terukur, dan menyentuh akar perubahan kultur di SMP Negeri 4 Sobang. Dampak tersebut diantaranya: 1. Keberlangsungan layanan instruksional yang terjaga, di mana meskipun sekolah mengalami kelangkaan guru, target kurikulum nasional dan jam tatap muka di sekolah tetap dapat terpenuhi secara utuh tanpa ada satupun kelas yang kosong. 2. Peningkatan retensi dan motivasi belajar murid, di mana melalui program yang dilaksanakan berhasil menekan angka putus sekolah hingga menyentuh angka 0% dalam 2 tahun terakhir. Di samping itu, anak-anak tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk hadir ke sekolah. 3. Semakin menguatnya solidaritas korps pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 4 Sobang. Dan 4. Adanya peningkatan rapot pendidikan SMP Negeri 4 Sobang dibuktikan pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan BOSPE kinerja terbaik. Di samping itu, salah satu kebanggaan kami berdasarkan analisis data sekunder atas kinerja satuan pendidikan, SMP Negeri 4 Sobang dapat mempertahankan status akreditasi sekolah dengan menyandang predikat B dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Keterbatasan dan kekurangan telah mengajarkan saya bahwa tugas seorang kepala sekolah bukan sekedar menandatangani berkas administratif di balik meja yang nyaman, melainkan memastikan bahwa lentera peradaban di ujung kecamatan Sobang ini tidak boleh padam oleh alasan apapun. Masa depan anak-anak desa Kertaraharja adalah taruhan tertinggi yang menuntut dedikasi tanpa batas, tanpa sekat, dan tanpa henti. Dari paparan praktik baik kepemimpinan yang telah saya lakukan, semoga memberikan pembelajaran yang menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Irawan, guru di SMP Negeri 4 Sobang. Pada awalnya, terasa berat bagi kami mengajar di sekolah dengan keterbatasan jumlah pendidik. Namun, kepemimpinan adaptif dari Bapak Kepala Sekolah melalui program Tim Teaching Adaptif dan Aliansi Lintas Disiplin Ilmu, beban administrasi dan penugasan kami terasa lebih efisien. Kami tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Kami merancang pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal bersama-sama. Kebijakan beliau terbukti menyelamatkan kami dari kejenuhan kerja dan menjaga mutu belajar anak-anak. Semangat dan semoga sukses Pak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rosalinda, kelas 8A SMP Negeri 4 Sobang. Dulu, kalau hujan lebat dan jalan menuju sekolah ketutup banjir, kami sering libur dan ketinggalan pelajaran. Tapi sekarang, sejak ada modul mandiri dan kelas HP dari Pak Kepala Sekolah, kami tetap bisa belajar bareng teman-teman di rumah. Terima kasih Bapak.